Tahapan alam yang dilalui manusia ketiga, alam dunia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam manusia dibagi dalam 5 tahap, yaitu 1. Alam ruh, 2. Alam rahim, 3. Alam dunia, 4. Alam barzah, 5. Alam akhirat. Alam dunia. Usia manusia hidup di alam dunia ini hanya berkisar paling banyak 80-100 tahun. Usia nabi-nabi generasi awal memang panjang-panjang, yaitu Nabi Adam alaihissalam berumur 930 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berumur 950 tahun atau lebih 1000 tahun. Nabi Idris alaihissalam berumur 865 tahun. Nabi Hud alaihissalam berumur 464 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam berumur 175 tahun. Nabi Ishak alaihissalam berumur 180 tahun. Namun ada juga nabi berumur pendek, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam berumur 52 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad rata-rata berusia 63 tahun. Bila lebih dari itu, berarti bonus untuk bertobat dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia makhluk yang sempurna. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna. Dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Surat 51 Az-Zariyat ayat 20-21. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jin dan manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kepada yang lain. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan sesajen. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, dan Islam akan dimenangkan
atas semua agama. Surah 3 Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka terhadap Islam. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Surah 9 At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Manusia harus memiliki iman. Rukun iman sendiri terdiri dari 6, yakni 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada para malaikat. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Beriman kepada nabi dan rasul. 5. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Surah 2 Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Rukun Islam. Sebagai umat muslim, kita harus tahu apa saja rukun Islam. Rukun Islam adalah 5. Mereka dasar sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut 5 urutan rukun Islam dan penjelasannya. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim, tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. 1. Sholat subuh. Sholat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar antara pukul 4. Sholat ini berjumlah 2 rakaat. 2. Sholat zuhur. Sholat yang dikerjakan siang hari sekitar pukul 12 dan berjumlah 4 rakaat. 3. Sholat asar. Sholat yang dikerjakan sore hari sekitar pukul 15.30 dengan jumlah 4 rakaat. 4. Sholat maghrib. Sholat yang dikerjakan saat matahari terbenam sampai waktu Isya dengan jumlah 3 rakaat. 5. Sholat Isya. Sholat yang dikerjakan sekitar pukul 7 dengan jumlah 4 rakaat. Surah 2 Al-Baqarah ayat 43. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk berjamaah. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Surah 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 4. Menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan sekitar 2,5 kg atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras.
untuk zakat mal bisa memperkirakan dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita. Surah 9 At-Taubah ayat 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 5. Pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Surah 3 Ali Imran ayat 96-97. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jangan mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Iman yang paling awal adalah La ilaha illallah. Jangan mati kecuali dalam mengucapkan La ilaha illallah. Jika tidak mampu, maka warisnya membisikkan di telinganya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 132. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama yang lurus, Islam." Surah 2 Al-Baqarah ayat 123. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu kepada suatu hari kiamat, di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri ini penuh dosa, ku harapkan ampunan bagi diriku. Sucikan hati dari debu dan noda, padamu ku serahkan